dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian, hormat, syukur kepadamu yang punya kuasa kemuliaan atas langit dan bumi dan segala isinya, bahwasanya kuasa-Mu itu tak terbatas, kuasa-Mu itu iya dan amin. Sebab itu kami menaikkan pujian, hormat, syukur. Pada kesempatan pagi yang indah, kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan terlebih sebentar kami mendengarkan renungan firman. Layakkan, kuduskan hati kepikiran kami, supaya kami mendapat berkat lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya sidang Jemaat BDI. Mari kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri tema, yaitu segala kemungkinan terburuk dalam kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari berbagai tantangan, persoalan. Ya, bahkan persoalan itu sampai kepada titik lemah kita atau titik puncak kita. Maka dari itu saya beri tema segala kemungkinan terburuk dalam kehidupan, ya. Kita akan lihat yang pertama di dalam Matius pasal 6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, ya. Dan ya,
25, saudara perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, yang pertama soal kebutuhan hidup, saudara. Ya, di sini Injil Matius memberikan suatu tuntunan nasihat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, dikatakan di sini sekali lagi di bagian B ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi intinya di sini seperti tema saya tadi, segala kemungkinan yang terburuk dalam kehidupan. Ya, dikatakan hidup itu lebih penting dari makanan. Jadi kalau mungkin dalam kita menjalani kehidupan ini, kebutuhan hidup kita itu sampai pada titik habis-habisan, boleh dikatakan, ya, tidak ada lagi yang kita bisa makan, minum mungkin. Tetapi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwasanya hidup lebih penting dari pakaian. Jadi kalau saudara masih diberi kehidupan meskipun tidak ada lauk pauk, makan minum mungkin, itu hidup lebih penting. Jadi inilah yang saya maksud tadi, segala kemungkinan yang terburuk. Ya. Jadi firman Tuhan mengajar kita, kamu masih diberi hidup, istilahnya begini kasarannya, itu bersyukur, walaupun tidak ada makanan minuman sekalipun, kasarannya begitu. Ya. Demikian juga tubuh lebih penting dari pakaian. Kalau mungkin pakaian kita sudah istilahnya lapuk, sudah robek, mungkin habis, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi kalau kita masih memiliki tubuh, ya, itu lebih penting dari pakaian. Meskipun pakaian kita tinggal 1-2 potong, tapi firman Tuhan menasihati kita, tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi istilahnya di sini kasarannya, kalau kamu masih ada 1-2 potong pakaian, itu masih bersyukur. Amin, saudara. Jadi inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Intinya apa? Nanti larinya kita diajar untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Ya. Jadi jangan kita terlalu kecewa, jangan kita terlalu memaksakan diri untuk Tuhan menyatakan berkat. Kalau tidak, mungkin kita sudah, kata orang Jawa, sudah malas-malasan, asal-rasen istilahnya. Ya. Tetapi di sini firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita untuk kita, apa yang ada pada kita itu perlu disyukuri. Ya. Hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Yang kedua, ya, di dalam Yesaya 45, kitab Nabi Yesaya pasal 45 mengatakan demikian, ya. Ayat yang ke-7. Yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, kalau tadi masalah kebutuhan hidup, yang kedua masalah pekerjaan. Jadi dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa bertahan hidup, saudara bekerja supaya dapat penghasilan. Tetapi satu hal, ya, kehidupan ini tentu tidak lepas dari pasang surut. Ada kalanya berkat itu melimpah, ada kalanya berkat itu berkurang. Nah, seperti tema saya tadi, segala kemungkinan terburuk. Firman tadi katakan,
Akulah yang menjadikan terang, menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan nasib malam. Kalau kita bercerita nasib mujur, orang tentu tidak boleh dikata tidak terlalu berpikir, dia selalu senang, bahagia. Tetapi kalau nasibnya malam, itu berpikir keras dia. Bagaimana kalau nasibnya malang seperti ini, usahanya macet, segala sesuatu tidak berjalan, amat terlebih dalam situasi hari-hari ini, sangat berdampak dalam kehidupan kita. Ekonomi mulai sangat menurun, aktivitas perkembangannya, fluktuasinya. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya apa? Orang mengetahui di ayat yang ke-6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi dia sangat berkuasa menentukan nasib malang, nasib mujur. Jadi kalau kita sedang nasib mujur, mungkin kita tidak pusing dengan apa yang kita hadapi, karena kita bersuka cita, ada berkat melimpah. Tapi kalau nasib malang, saudara tentu berpikir keras, karena kalau terus-menerus gini bisa tadi kemungkinan terburuk, katakan jatuh miskin, melarat kasarannya. Tetapi satu hal, dia yang berkuasa menentukan segala sesuatu. Artinya apa? Di sini supaya kita hidup, memasrahkan hidup kita kepada Tuhan yang berkuasa menentukan nasib malang dan nasib mujur. Jadi kita jangan terlalu bersedih, jangan terlalu pesimis dengan kehidupan yang kita hadapi, meskipun usaha kita makin merosot, karena dia berkuasa menentukan segala sesuatu. Oleh sebab itu saudara, berharaplah senantiasa kepada Tuhan yang punya otoritas kuasa atas kehidupan ini, terutama dalam menghadapi nasib malam. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, soal kesehatan ini saudara. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, terjemahan atau penafsiran tentang duri dalam daging ini diartikan seperti penyakit yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Allah. Memang penyakit itu bisa datang dari iblis, bisa datang dari Tuhan, ya toh? Bisa juga datang karena kesalahan kita sendiri. Mengapa saya katakan kesalahan kita sendiri? Kita tidak mengatur porsi makan kita, terlalu banyak manis, bisa penyakit kencing manis, terlalu banyak makan lemak, bisa kolesterol dan lain sebagainya, darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari iblis, seperti contohnya Ayub dicobai, bisa juga dari Tuhan, dengan satu tujuan yang tentu saja untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti yang dihadapi Rasul Paulus ini, ya, soal sakit penyakit seperti duri dalam daging. Mungkin bagi yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini, ya, penyakit itu seolah-olah kita secara pribadi maupun siapapun dia tidak mau terima penyakit itu terus-menerus menggerogoti kehidupan kita. Kita berharap penyakit itu tidak pergi, kita sembuh sehat. Ya, jadi di sini kita diajar oleh firman Tuhan bahwasanya kalau kita belum sembuh, ya tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Mungkin saja seperti Rasul Paulus, Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Dengan tujuan apa? Supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyandar pada kebanggaan yang ada pada diri kita. Seperti yang dialami Rasul Paulus ini. Ya, dalam arti apa? Supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan bukan bersandar kepada yang lain. Segala kemungkinan terburuk itu mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi disyukuri saja. Ya, karena Tuhan itu baik atas kehidupan kita. Ya, berikutnya di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Amin. Nah, yang keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Ini berbicara soal ancaman dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan ini. Dikatakan firman Tuhan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Mungkin kita dapat ancaman dari orang-orang tertentu, ancaman dari segala wabah yang terjadi hari-hari ini. Walau 1000, 10.000 rebah di sisi kananmu, ya, firman Tuhan katakan tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan bagi kita. Segala kemungkinan terburuk itu nyaris merenggut nyawa kita. Tetapi satu hal, Dia akan meluputkan kita dari segala ancaman-ancaman yang mengerikan terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin di jalan kita nyaris mengalami satu kecelakaan, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Dan kalaupun itu terizinkan, Tuhan senantiasa membebaskan kita, meluputkan kita dari bencana yang begitu mengerikan seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ini. Segala kemungkinan terburuk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Asal kita percaya, yakin, Dia akan meluputkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Puji Tuhan, ya. Dan yang kelima, soal hidup mati kita, ya, atau kematian, segala kemungkinan terburuk, ya. Di dalam Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21 mengatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul mengatakan hidup adalah berbuah bagi Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Artinya apa maksud dari ayat ini yang saya sampaikan, saudara? Nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau kita masih diberi hidup sampai hari ini, itu artinya kita harus terus bekerja di ladang Tuhan. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, itu suatu keuntungan. Itu janji Tuhan. Mengapa dikatakan keuntungan? Karena ada janji hidup yang kekal. Karena kita selama hidup di dalam dunia ini, saudara, ada batasan hidup kita. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, kapanpun, dimanapun. Kita tidak bisa menghindari ajal, kematian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena Dia yang berkuasa. Kita tidak bisa menghalangi Tuhan untuk mengambil nyawa kita. Mengapa semua ini terjadi kalau ditelusuri dalam firman Allah? Karena dosa. Tetapi kita bersyukur kita dibebaskan dari maut, karena Dia telah mati menebus dosa di atas kayu salib, menebus dosa kita. Sebab itu janganlah kita takut, kapanpun, dimanapun, karena nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Ini segala kemungkinan terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi yakinlah, percayalah, Dia yang
tahu persis kehidupan kita. Nah, dapat disimpulkan dari 5 hal kemungkinan terburuk dalam hidup kita. Yang pertama, yang perlu kita responi dari segala sesuatu yang terjadi, 5 poin tadi. Pertama, kita harus apa? 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Jadi kalau kita diizinkan makan minum kita habis-bis, kalau kita masih hidup, mengucap syukur. Pakaian kita mungkin sudah habis karena sudah lapuk, robek dan lain sebagainya, hanya 1-2, mengucap syukur. Ini kemungkinan terburuk yang harus kita syukuri. Mungkin kita pekerjaan kita lagi ambles, menurun. Firman Tuhan ajar mengucap syukur di dalam segala. Ya, termasuk kesehatan kita menurun, ada berbagai ancaman, mengucap syukur. Bahkan kalaupun nyawa kita dipanggil Tuhan, karena kita sudah ditentukan oleh Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, mengucap syukur. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Ya, yang kedua yang dapat simpulkan dari apa yang sampaikan di atas tadi, dia sangat tahu apa yang sedang kita hadapi, bahkan hari depan yang akan saya saudara hadapi, kemudian dia tahu. Jadi sebenarnya seluk-beluk kehidupan kita, apa yang kita hadapi ke depan, atau apa yang kita hadapi ke depan kemudian, dia sangat tahu. Jadi dia tahu persis. Jadi kuasanya tadi, pujian tadi tak terbatas. Mungkin menurut pandangan kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dia ingin tahu seberapa jauh kepercayaan saya saudara, iman saya dan saudara kepada Dia. Ya, diuji istilahnya. Ya, yang ketiga, berpikir positif kepadanya. Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita. Amin. Jadi yang ketiga ini, berpikiranlah positif, thinking. Tuhan Yesus sangat baik. Sekalipun saudara merasakan kepedihan yang sangat dalam, saudara merasakan beban yang berat, tetaplah berpikir positif, Tuhan Yesus baik. Mungkin daging kita berat untuk mengungkapkan hal-hal ini, tetapi satu hal, kalau saudara percaya, saudara beriman, saudara akan melihat mukjizat dinyatakan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar. Percayalah Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan, anugerah, firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah itu memotivasi jemaat di situasi-situasi atau kemungkinan terburuk yang dihadapi dalam hidup mereka. Untuk mereka belajar mengucap syukur, untuk mereka sadar Dia sangat tahu persoalan terkecil terbesar dalam hidup kita, dan berusaha untuk berpikiran positif. Tuhan, Engkau sangat baik dan sangat baik atas kehidupan kami. Rasul Paulus berkata, kalau aku masih hidup, aku harus berbuah melayani Tuhan. Kalau Engkau sudah panggil aku, itu artinya suatu keuntungan. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dan Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Buat para pendengar renungan firman Tuhan ini, biarlah benih-benih ini tertabur termeterai di dalam tanah hati mereka, berbuah-buah dan menghasilkan berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka,
Tuhan menumpangkan tangan, menaruh berkat, memberikan berkat melimpah dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tuntun langkah hidup mereka supaya mereka percaya Tuhan membuka jalan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Dan Tuhan punya maksud di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.